Di suatu hari di Bandung Selatan, kabar tentang bapak atau kakekku pemilik akun ini yang meninggal kini sampai kepadaku. Aku yang sedang bekerja di salah satu instansi pemerintah pada saat itu menerima sebuah surat tentang kabar duka itu. Di hari ini, aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Sebuah perjalanan panjang dari utara Pulau Jawa ke tempat tinggalku yang ada di selatan Pulau Jawa. Kini aku berada di Terminal Ciwidey, terminal terakhir yang melayani perjalanan ke arah pegunungan selatan Pulau Jawa. Sehingga ketika pagi hari, terminal tersebut sangat sibuk dengan lalu lalang manusia yang datang dan pergi dari terminal tersebut. Aku menyender di sebuah mobil elf bercorak merah dengan beberapa tulisan yang sengaja dibuat oleh sang supir agar mobilnya terlihat bagus. Mobil elf tersebut tampak penuh dengan beberapa barang-barang besar yang diangkut ke atas mobil tersebut. Dus-dus besar yang berisi kasur, bahan makanan, baju-baju hingga keperluan dapur, semuanya diangkut ke atas mobil. Maklum saja, sulitnya akses dan jalanan yang melewati beberapa hutan dan lembah membuat banyak masyarakat yang tinggal di pegunungan pada saat itu seringkali menyetok bahan baku yang akan mereka jual kembali atau mereka pakai dalam jangka waktu yang panjang. Karena ongkos dan waktu yang dibutuhkan untuk membeli barang-barang tersebut tidaklah sedikit, sehingga seringkali mereka membelinya dalam jumlah banyak di pasar dekat terminal Ciwidey ini. Aku hanya melihat keramaian itu sambil mengambil satu batang rokok, menyalakannya dan menghisapnya beberapa kali. Asap putih pun mengepul keluar sehingga berkumpul di atas kepalaku pada saat itu. Hanya rokoklah yang menjadi penenang bagiku pada saat itu. Di saat tubuhku dilanda sebuah kesedihan yang mendalam karena telah kehilangan orang tua yang membesarkanku di sana. Aku terus-menerus menghisap rokok itu sambil melihat kondisi terminal yang ramai. Hingga tak lama kemudian, pundakku ditepuk dari belakang. Sontak, aku berbalik dan melihat seseorang yang berdiri di sana dengan senyumannya yang hangat. "Ajab," tanyanya kepadaku pada saat itu. "Aku Budi, kakak kelasmu yang lulus 2 tahun lebih dulu daripada kamu," katanya sambil tersenyum. Orang tersebut tampak tersenyum ramah dengan baju kemeja yang terlihat baru, juga celana jeans panjang berwarna biru tua, serta kacamata hitam yang besar. Hal itu tentu saja membuatku bertanya-tanya tentang orang yang kini berdiri di depanku pada saat itu. Bentar, Budi yang mana ya?" kataku heran. "Oh maaf, kayaknya kalau aku pakai kacamata pasti susah buat ngenalinya," katanya sambil membuka kacamata besarnya. Terlihat sebuah garis tipis bekas luka di bawah matanya. Ketika aku melihat hal itu, aku dengan jelas mengenalinya, karena itu adalah luka yang pernah aku buat ketika terjadi perkelahian ketika berada di sekolah sewaktu kecil. Dudi langsung mengangkat tangannya. Dia memperlihatkan bekas luka itu sekali lagi sambil tersenyum. Dia yang awalnya adalah preman sekolah kini menjadi penuh akan senyuman. Mungkin karena kini sudah menikah sehingga dirinya yang menjadi seorang suami memaksa dirinya untuk menjadi dewasa. Dia berkata bahwa dia kini kerja di salah satu pabrik di Kota Baru. 1 minggu dia bekerja di sana. Setelah hamil beberapa bulan, keluar dari kampung dan luntang-lantung mencari pekerjaan di kota. Dia sekarang pulang membawa kabar baik untuk istrinya di rumah karena dia sudah bekerja. Seorang yang aku kenal sebagai wanita yang cantik di sekolah yang dia nikahi pada saat itu. Aku dan Dudi akhirnya mengobrol banyak. Dudi lebih banyak bercerita tentang dirinya yang mulai belajar secara dewasa setelah menikah dan mempunyai kerjaan di kota. Dia juga berkata menyesal menjadi preman sekolah karena ketika dewasa hal itu tidak berguna baginya. Tak lama, obrolan kita pada saat itu berhenti. Tepat ketika kenek mobil elf yang kita akan naiki memanggil kita berdua untuk segera naik
untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman kita masing-masing. Mobil akhirnya berjalan dengan muatan sebegitu banyaknya. Mobil tersebut melaju dengan sangat pelan, melewati jalanan yang berbatu tebal dan tanjakan yang terjal serta curam, yang membuat mobil pun beberapa kali miring dan hampir terguling. Namun, dengan keahlian sang sopir, mobil tersebut bisa melibas jalanan yang terbatu tersebut. Meskipun beberapa kali harus terhenti karena selip akibat lumpur yang memenuhi jalanan. Sehingga beberapa kali kenek dan penumpang harus turun dan mendorong mobil tersebut agar bisa keluar dari kubangan lumpur yang menahan laju sang mobil itu. Sebuah perjalanan yang melelahkan. Tidak ada aspal mulus layaknya di kota-kota besar. Yang ada hanya bebatuan yang besar yang menutupi jalan, yang seringkali menjadi hambatan yang harus dilalui agar kita sampai ke kampung yang menjadi tempat tinggal bapak dan kampung sekitarnya. Apalagi beberapa kali mobil tersebut melewati jalanan yang curam, jalanan yang menanjak dan berkelok-kelok dari atas gunung hingga ke bawah, melewati hamparan kebun teh yang luas dan beberapa hutan yang masih dipenuhi oleh hewan-hewan liar. Butuh waktu 3 jam. Akhirnya mobil yang mereka tumpangi bisa sampai ke perbatasan Kabupaten Bandung dan Cianjur. Perbatasan yang dibatasi oleh hutan lebat yang dipercaya oleh beberapa masyarakat sebagai tempat pembuangan mayat para pemberontak pada saat itu. Tentu saja, akibat rumor tersebut membuat suasana hutan ini tersebut sangatlah berbeda dengan hutan-hutan yang mereka lewati sebelumnya. Hutan yang menutupi jalanan hingga ke atas, sehingga hanya sedikit sinar matahari yang masuk ke dalam hutan. Apalagi banyak monyet-monyet yang sering kali melompat dan mengambil makanan yang berada di atas mobil tersebut. Sehingga sang kenek dengan sigap melihat ke segala arah karena takut ada monyet yang melompat ke atas mobil dan mengambil beberapa bahan makanan yang dibeli dari kota. Total waktu selama lebih dari 5 jam di perjalanan akhirnya berlalu. Matahari yang awalnya muncul di ufuk timur pun kini sudah meninggi, dan mobil yang berjalan secara perlahan tersebut kini terhenti tepat di persimpangan jalan. Sebuah jalan kecil dengan pelang kampung tempat bapak tinggal yang sama rusaknya dengan jalanan provinsi yang sedang mereka tumpangi. Mang, belokan ke depan berhenti ya, kataku sambil mengangkat tangan. Supir pun mengangguk. Dia akhirnya menghentikan laju mobilnya tepat di pertigaan jalan yang menuju kampung tempatku tinggal pada saat itu. Dudi tampaknya masih berada di dalam mobil. Dia tersenyum dan memperlihatkan wajahnya melalui jendela mobil sambil berkata, "Ja, nanti ngobrol-ngobrol lagi ya," katanya sambil tersenyum. Aku pun mengangguk sebelum akhirnya mobil tersebut kembali melanjutkan perjalanannya ke pantai selatan yang menjadi titik akhir mobil tersebut. Aku pun kembali melangkahkan kakiku untuk pulang, menyusuri jalanan sepanjang beberapa kilometer untuk sampai ke kampungku pada saat itu, yang letaknya tepat di bawah gunung yang terkenal angker di selatan Jawa Barat. Mobil yang Budi tumpangi terus-menerus melaju hingga akhirnya sang kenek yang ada di atas berteriak dengan kencang mencoba memberitahu kepada para penumpang yang akan turun di kampung yang ada di depannya. Leo, damar habis, kata kenek tersebut. Dudi yang mengetahui bahwa mobilnya sudah hampir sampai ke tempat tinggalnya langsung bersiap-siap bersamaan dengan penumpang lainnya yang rupanya ikut turun bersama Dudi pada waktu itu. Sangat wajar banyak penumpang turun di Lewu Damar karena Lewu Damar juga sering dipakai transit oleh beberapa warga kampung sekitar. Sebelum akhirnya mereka naik ojek satu kendaraan lain untuk masuk ke dalam kampung mereka. Ada satu terminal kecil yang menjadi tempat beristirahat sementara bagi mobil tersebut sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke arah selatan. Dan hal itu dipakai oleh beberapa penumpang untuk naik dan turun di terminal tersebut. Dudi akhirnya turun dan berjalan kaki melewati belakang terminal tersebut, melalui gang kecil yang nantinya tembus ke dalam rumahnya. Wajahnya terlihat sangat senang karena setelah beberapa bulan pencariannya akhirnya diterima kerja di kota dan dia tidak akan
membiarkan sang istri bekerja lagi untuknya. Rumah Dudi terletak paling ujung, melewati beberapa kebun dan hutan kecil dengan jalanan setapak yang masih berupa tanah dan bebatuan yang disusun sedemikian rupa agar tidak licin. Sebuah rumah kecil dan bekas kebun pemberian kedua orang tuanya yang dibuat rumah oleh Dudi. Meskipun sangat jauh dan terpencil, namun Dudi dan istrinya tidak merasa kesepian karena mendapatkan rumah sendiri pun sudah mereka syukuri. Sedangkan rumah kedua orang tuanya tepat berada di belakang terminal tempat dia turun. Sehingga dia sengaja melewati jalan tersebut agar dia bisa mengunjungi orang tuanya terlebih dahulu untuk memberitahukan bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan. "Pak, Dudi pulang," katanya dengan nada yang senang. Ibunya yang sedang memasak di dapur langsung menghampiri Dudi dan membukakan pintu untuk anaknya. Dudi, kumaha damang?" "Bagaimana sehat anakku?" katanya ibunya sambil memeluk Dudi. "Sehat Bu, aku juga sekarang mah sudah bekerja, baru 1 minggu bekerja di pabrik di kota. Makanya sekarang aku pulang untuk memberitahu ibu, bapak sama Ice," kata Dudi tersenyum bahagia di depan ibunya sendiri. Namun, raut wajah ibunya tiba-tiba berubah ketika dia membicarakan istrinya. Seperti tidak ada raut bahagia lagi. Wajahnya tiba-tiba cemberut secara tiba-tiba, begitu saja. Dudi yang tahu bahwa ibunya masih belum menerima istrinya setelah hampir 2 tahun menikah selepas lulus sekolah. Sehingga dia sudah terbiasa dengan perubahan sikap ibunya. Dia hanya bisa menghela nafas panjang. Apalagi istrinya mencari nafkah sebagai penari jaipong yang pentas dari kampung ke kampung. Sehingga bagi ibunya itu adalah profesi yang salah di matanya, karena banyak mengundang para lelaki gatal yang sering mendekatinya. "Ibu gak usah khawatir, Ice nanti gak akan aku suruh untuk menari lagi, kan aku sudah kerja. Sekarang ibu jangan jemput lagi ya ketika aku ngobrolin Ice," katanya sambil tersenyum. "Ya sudah Bu, aku pulang dulu atuh ya, mau kasih kabar dulu sama Ice. Bu, nanti aku balik lagi bareng Ice buat makanan malam di rumah ibu sama bapak," kata Dudi yang pamit kembali untuk lanjut melangkahkan kakinya ke arah rumah. Ibunya yang masih cemberut hanya membiarkan anaknya pulang tanpa sepatah kata pun. Dia akhirnya melangkahkan kakinya melewati jalan setapak melalui kebun dan hutan kecil yang harus dia lewati sebelum akhirnya sampai ke rumah. Ice, pulang Ce." Dudi kini berteriak-teriak di depan sebuah rumah kecil yang tampak asri dengan dinding, bilik dan atap genteng, serta beberapa tanaman hias yang ada di depan rumahnya. Sebuah rumah kecil dari hasil bayaran nanti jaipong istrinya yang dia kumpulkan selama setahun yang lalu. "Kok sepi ya? Apakah ada pentas tadi malam jadi masih tertidur?" kata Dudi. Dia mendekati pintu depan dan terlihat pintu itu terkunci dari dalam. Beberapa kali dia memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban. Akhirnya, dia berjalan ke belakang, mencoba masuk lewat pintu belakang yang mungkin saja bisa dia buka dari luar. Terkunci juga. Belum pulang gitu dari pentas. Biasanya juga jam segini mah sudah ada di rumah. Masa gak nyaut? Kata Dudi dengan nada yang heran. Dia menatap ke atas, melihat celah-celah pintu yang tidak tertutup rapat. Mungkin dengan memasukkan tangannya ke celah itu, dia bisa melepaskan kunci yang menutup pintunya dari dalam. Dudi pun akhirnya mengambil kursi kecil yang ada di depan rumah. Dia simpan di dekat pintu belakang dan dia naik ke atas kursi tersebut. Namun tak lama, ketika dia melihat ke dalam dari celah-celah pintu itu, tiba-tiba Dudi terjatuh bersamaan kursi yang dia pijak. Wajahnya tiba-tiba pucat dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dengan hebat. Raut wajah senang yang awalnya muncul langsung berubah sesaat. Bahkan kini, air matanya tiba-tiba muncul dan menetes ke tanah. Karena tepat ketika dia melihat ke sela-sela dapur, dia melihat istrinya bergantung dengan tali di leher dalam keadaan yang tidak bernyawa pada saat itu. "Ice, kamu kenapa
kenapa gantung diri di dapur?" katanya dengan nada yang sedih. Budi yang awalnya hatinya senang karena akan memberikan kabar gembira kepada istrinya yang sudah seminggu diterima kerja sebagai salah satu karyawan pabrik di kota. Pekerjaan yang sudah dia idam-idamkan selama 2 tahun pernikahannya dengan istrinya yang cantik jelita. Secara mengejutkan harus kandas dan menerima keadaan istrinya yang menggantung dirinya dengan tali tambang bekas semburan yang menggantung dengan leher yang mengikatnya dengan sangat erat. Budi yang melihat hal itu pun langsung terkejut. Tidak disangka seorang istri yang dia cintai, yang tidak pernah sekalipun marah atau mengeluh meskipun dirinya tidak mendapatkan pekerjaan, kini terlihat tubuhnya menggantung di dapur dengan keadaan yang tidak bernyawa lagi. Matanya melotot dengan lidah yang menjulur ke arahnya, dengan baju penari jaipo yang selalu dia kenakan ketika pentas dari panggung ke panggung. Entah sudah beberapa lama Ica menggantung seperti ini. Rumahnya yang berada di ujung kampung dan berbatasan langsung dengan perkebunan warga membuatnya terisolasi dan tidak disadari bahwa ada seseorang yang telah meninggal menggantung diri di rumah itu oleh para petani yang melintas. Apalagi rumah Ica setelah ditinggalkan oleh Dudi selama beberapa bulan lamanya ketika dirinya mencari kerja sering terlihat sepi. Ica yang selalu menari jaipong pada malam hari seringkali tertidur pulas ketika pulang ke rumah di pagi harinya dan membuat para warga yang melintas pun hanya melihat rumah yang tertutup rapat tanpa ada kehidupan. "Ica, kenapa kamu ngelakuin hal ini, Ica? Apakah kamu malu mempunyai suami yang tidak bekerja selama 2 tahun sehingga kamu melakukan hal ini?" Tubuh Dudi bergetar hebat. Dia terduduk di depan pintu dapur, kursi yang dia ambil dari depan rumahnya dibiarkan tergeletak begitu saja. Dia seakan tidak percaya atas apa yang dilakukan oleh istrinya pada saat itu. Matanya terlihat berkaca-kaca. Raut wajahnya yang sangat pucat terlihat dengan jelas. Kini hanya bisa menatap pintu dapur yang masih tertutup rapat dari dalam. Tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa bergerak atas apa yang dia lihat sekarang. Hatinya kini diliputi oleh kesedihan yang tiba-tiba muncul dan membuatnya bersedih atas apa yang menimpanya. Kabar tentang kematian Ica yang menggantung di dapur rumahnya sendiri akhirnya diketahui oleh warga. Dengan tubuhnya yang bergetar hebat, Dudi berlari ke rumah orang tuanya dan melaporkan atas apa yang terjadi di sana. Sehingga orang tua Dudi juga para warga berbondong-bondong mendatangi rumah Dudi yang terletaknya berada di ujung kampung pada saat itu. "Didobrak aja pintunya, Pak Mansur. Soalnya pintunya terkunci dari dalam." Pak RW juga Caca yang merupakan anak dari RW di kampung itu, hingga Pak Mansur yang merupakan bapak Dudi terlihat sedang berusaha membuka pintu dapur yang tertutup dengan segala cara. Terlihat pula banyak warga yang berkerumunan untuk melihat apa yang terjadi di rumah Dudi pada saat itu. Mereka menonton dari kejauhan karena penasaran atas apa yang Ica lakukan untuk mengakhiri hidupnya. Para warga kampung Lewu Damar kini bahu-membahu mendobrak pintu rumah Dudi dan istrinya. Dan hal itu menjadi tontonan para warga lain, terutama ibu-ibu yang seringkali melintas depan rumahnya ketika ingin ke kebun atau ke sawah yang ada di dekat rumah Dudi. Wajar aja si Ica seperti ini. Suaminya menganggur, dia mencari uang dengan nari jaipong tiap malam. Pasti stres, mau diceraikan gak bisa, jadi dia bunuh diri. Iya padahal si Ica itu cantik. So kalau dia melintas sore-sore di gang, pasti suami kita akan menengok ke si Ica. Mana dia baik, ramah, senyum pada warga. Jadi merasa kasihan melihatnya juga. Meskipun mereka berbisik satu dengan yang lain di sela-sela kebun yang mengelilingi rumahnya. Namun hal itu terdengar jelas oleh Dudi yang kini masih berusaha membantu membukakan pintu dapur rumahnya. Dudi tidak peduli dengan perkataan orang-orang sekitar, karena dari awal dia menikah pun banyak sekali orang yang menentengnya. Jangankan orang lain, ibunya sendiri pun menenteng pernikahan mereka berdua. Sehingga tidak semua tahu pernikahan Ica dan Dudi. Hanya warga kampung Lewu Damar dan beberapa orang di luar kampung yang tahu akan pernikahan mereka. Pernikahan yang sederhana atas tantangan dari orang tuanya,
yang tidak terima anaknya menikah dengan anak yang keluarganya pemain cebong dan pegelaran yang terseringkali membiarkan tubuhnya dilihat banyak orang ketika dia pentas di atas panggung. Untungnya, mertuanya yang tak lain adalah ibu dan bapak dari Ice yang pada saat itu belum meninggal. Sangat baik kepada Dudi, ibu dan bapak dari Ice yang mempercayakan anaknya untuk hidup bersamanya. Ternyata hal itu menjadi bumerang bagi dirinya. Dia merasa malu karena setahun lebih dia menumpang hidup di rumah mertuanya tanpa pekerjaan yang pasti.